pagi anak-anak, senang sekali pagi hari ini Miss boleh berjumpa kembali dengan anak-anak yang ada di rumah. Nah, tentunya kabar kalian dahsyat dan luar biasa. Itu semua karena pertolongan Tuhan yang senantiasa Tuhan boleh berikan, sehingga itu semua nyata bagi kita untuk kita boleh alami. Nah, pagi hari ini kita mau bersama-sama memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Namun sebelumnya, Miss mau ajak anak-anak yang di rumah untuk kita berdoa bersama ya. Oke, anak-anak yang terkasih boleh lipat tangannya dan pejamkan matanya. Let's pray together. 1, 2, 3. Lord Jesus, we thank you for today. It's time for us to praise and worship you. Bless us, bless our teachers, and bless our friends. In the name of Jesus, we pray. Haleluya. Amen. Oke anak-anak terkasih, kita bersama-sama memuji nama Tuhan ya. Miss undang kita semua untuk dapat bangkit berdiri. Tuhan, dan tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Kali kita akan pujian yang terbaik bagi Dia. Mari kita angkat tangan kita, menyembah Tuhan ya. Biarlah cerita ini
dan pejamkan mata ya. Let's pray together. 1, 2, 3. Lord Jesus, we thank you for today. It's time for us to listen your word. Bless us, bless our teachers, and bless our friends. In the name of Jesus, we pray. Haleluya. Amen. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Miss berharap anak-anak semua tetap dalam keadaan yang sehat-sehat, tetap semangat, walaupun kita hanya di rumah saja. Nah anak-anak, hari ini kita akan mulai dengan karakter yang baru, yaitu ketertiban. Sebelum Miss Christine bercerita tentang ketertiban, Miss mau mengajak anak-anak semua untuk bersama-sama mengucapkan definisi karakter ketertiban. Ketertiban adalah mengatur diri dan lingkungan sekitar saya untuk mencapai efisiensi yang sebesar-besarnya. Kita ulangi sekali lagi ya. Ketertiban adalah mengatur diri dan lingkungan sekitar saya untuk mencapai efisiensi yang sebesar-besarnya. Dan ayat hafalan kita dari 1 Korintus 14 ayat 40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Nah anak-anak, hari ini Miss Christine mau bercerita tentang seorang pemimpin bangsa Israel bersama pasukan-pasukannya yang dipilih oleh Tuhan karena mereka adalah orang-orang yang hidupnya tertib. Siapa ya? Nah anak-anak tahu bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, bangsa kesayangan Tuhan. Tuhan selalu memberkati hidup mereka, Tuhan selalu melindungi hidup bangsa Israel. Tapi waktu itu anak-anak, bangsa Israel tidak mau lagi taat kepada Tuhan. Mereka tidak lagi menyembah Tuhan, tidak lagi memuji-muji Tuhan. Mereka mulai menyembah patung-patung. Karena perbuatan mereka ini anak-anak, akhirnya Tuhan menghukum mereka, yaitu dengan membiarkan mereka dikalahkan oleh bangsa Midian pada saat itu. Bangsa Midian berkuasa atas bangsa-bangsa Israel pada saat itu selama 7 tahun. Nah, anak-anak, ketika bangsa Israel dijajah oleh bangsa Midian pada saat itu, mereka merasakan hidup mereka semakin hari semakin menderita. Dan akhirnya anak-anak mereka kembali sadar dan mereka kembali memuji, menyembah Tuhan, mereka bertobat. Dan pada saat itulah ketika mereka bertobat, kembali menyembah Tuhan, kembali memuji Tuhan, Tuhan mengirimkan dan memilih seseorang pemimpin pada saat itu, yaitu hakim yang bernama Gideon. Nah, anak-anak, Gideon ini dipilih oleh Tuhan pada saat itu untuk memimpin seluruh bangsa Israel untuk bisa mengalahkan bangsa Midian pada saat itu. Ketika Gideon dipilih, Gideon merasa bahwa Tuhan, saya ini tidak pantas. Tetapi Tuhan tetap meneguhkan hati Gideon pada saat itu. Tuhan berkata bahwa Tuhan akan selalu menyertai Gideon. Akhirnya anak-anak, pada saat itu Tuhan memerintahkan Gideon untuk mengumpulkan bangsa Israel. Dan pada saat itu Gideon mengumpulkan seluruh bangsa Israel, dan di Alkitab tercatat ada 32.000 orang yang dikumpulkan oleh Gideon. Namun anak-anak, ketika Tuhan melihat, oh ini banyak sekali
Tidak boleh banyak, kata Tuhan. Nanti kalau banyak bangsa Israel semakin sombong. Nanti mereka akan berkata, oh aku sendiri yang mengalahkan bangsa Midian, bukan Tuhan. Akhirnya Gideon mulai bertanya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Gideon bertanya kepada bangsa yang banyak itu. Gideon bilang, siapa yang takut untuk berperang boleh pulang ke kemahnya, tidak usah ikut berperang. Akhirnya pada saat itu orang-orang yang takut berperang, anak-anak mereka pulang ke kemahnya masing-masing. Dan yang pulang itu tercatat di Alkitab berkata bahwa 22.000 orang pulang ke kemahnya karena mereka takut berperang. Dan tersisa 10.000 orang pada saat itu. Namun Tuhan berkata kepada Gideon, Gideon, itu masih banyak orang-orang yang akan menemani kamu untuk berperang melawan Midian, itu masih terlalu banyak. Oleh karena itu Tuhan bilang untuk memilih siapa yang pantas dan layak untuk bersama-sama dengan Gideon untuk berperang melawan bangsa Midian, Tuhan memerintahkan Gideon pada saat itu untuk membawa 10.000 orang itu untuk minum di sungai. Tuhan bilang sama Gideon, bawa mereka minum. Dan pada saat itu, aku sendiri yang akan memilih siapa yang pantas untuk bersama-sama dengan engkau untuk berperang. Dan anak-anak tahu ketika 10.000 pasukan itu dibawa oleh Gideon untuk minum air, disitulah Tuhan memilih mereka. Anak-anak tahu ketika mereka sampai ke sungai itu, ada yang langsung dengan mulutnya meminum air sungai seperti anjing ya. Anak-anak pernah melihat anjing kalau minum air pasti menjilat dengan lidahnya. Jadi pada waktu itu ada 9.700 orang yang menjilat airnya seperti anjing minum air. Dan disitulah Tuhan memilih bahwa 9.700 orang ini tidak bisa ikut berperang karena Tuhan melihat bahwa hidup mereka tidak tertib. Dan yang dipilih Tuhan ada 300 orang untuk ikut berperang karena ketika mereka sampai ke sungai untuk minum air, anak-anak mereka mengambil air dengan kedua tangannya terus meminumnya. Itu artinya mereka tertib. Dengan mereka meminum air menggunakan kedua tangannya, mereka masih bisa melihat sekitarnya apakah ada musuh yang akan menyerang mereka. Namun orang-orang yang tadi yang langsung menjilat air atau meminum air dengan lidahnya langsung ke air sungai, itu mereka sudah tidak bisa lagi melihat sekelilingnya apakah ada musuh yang akan menyerang mereka. Dan disinilah anak-anak Tuhan memilih 300 pasukan yang akan bersama-sama dengan Gideon untuk maju berperang. Dan anak-anak dengan 300 orang ini akhirnya pada waktu itu Gideon dan pasukannya maju bersama-sama mengelilingi kemahnya orang-orang Midian. Dan pada saat itu mereka hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Mereka meniupkan sangkakala mereka dan akhirnya bangsa Midian yang pada malam itu masih tidur, anak-anak mereka semua dikagetkan dengan bunyi sangkakala. Mereka keluar dari kemahnya masing-masing, mereka berhamburan. Mereka lari ke sana kemari karena ketakutan. Akhirnya pada saat itu juga bangsa Midian dikalahkan dengan pertolongan Tuhan. Nah, anak-anak, untuk saat ini kita harus belajar menjadi anak-anak yang tertib. Seperti apa ya anak-anak yang tertib? Kita bisa belajar dari orang-orang yang dipilih oleh Tuhan tadi. Contoh, ketika anak-anak di rumah, kalau sekarang anak-anak kan kalau pagi
tidak berangkat ke sekolah nih. Tapi setiap pagi anak-anak harus tetap belajar tertib. Ketika mama papanya berkata, "Ayo nak bangun, ini sudah pagi." Anak-anak harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh mama papanya. Jangan anak-anak berkata, "Ma, sebentar lagi." Tarik selimutnya, tutup seluruh badannya. "Sebentar lagi, Ma, aku masih mau tidur." Nah, itu namanya anak-anak yang tidak tertib. Kalau anak-anak sudah dari kecil terbiasa bangunnya terlambat, tidak tertib, akhirnya nanti sampai besar akan menjadi anak-anak yang tidak tertib juga. Tetapi kalau misalnya sejak usia anak-anak seperti ini, ketika mama papanya membangunkan anak-anak untuk bangun tidur tepat waktu di pagi hari, membantu mama papanya, atau mungkin bisa membantu mamanya menyiram bunga, menyapu halaman mungkin ya yang ada di luar. Nah, anak-anak dari situ bisa terlihat bahwa anak-anak akan menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang hidupnya teratur ketika sudah besar. Kita harus belajar dari kecil untuk menjadi anak-anak yang tertib dan teratur. Dan tidak hanya itu saja, dengan kita terus belajar dan juga kita berdoa memohon pertolongan Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati kita lebih dan lebih lagi sehingga kita menjadi anak yang tertib dalam hidup kita. Nah, anak-anak, untuk mengakhiri cerita Miss Christine hari ini, Miss mengajak anak-anak semua untuk berdoa. Ayo kita berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan masih terus memelihara hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan buat firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini, mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang hidup tertib dan teratur di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami akan menjadi anak-anak yang tertib, kami akan menjadi anak-anak yang hidup teratur dengan pertolongan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat mama papa kami yang selalu dan senantiasa mendidik dan membimbing kami. Biarlah ya Tuhan, Engkau memberkati mereka, memberikan mereka kekuatan, kesehatan selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian anak-anak, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.